Ketua Koperasi Bana Lintas Nusantara atau BLN Salatiga, Nicholas Nyoto Prasetyo yang dikabarkan kabur, akhirnya muncul setelah dilaporkan oleh nasabahnya mengaku ditipu dengan nilai investasi sebesar 2,1 triliun rupiah. Koperasi BLN sendiri memiliki sekitar 40.000 nasabah. Kemunculan ketua koperasi yang dilaporkan melakukan tindakan penipuan di Polres Salatiga ini setelah pihak Polres Salatiga melakukan penggeledahan serta membawa berkas yang ada di rumah ketua koperasi Bahana Lintas Nusantara. Atas dasar laporan yang dilakukan nasabahnya itu, ketua pengurus koperasi Bahana Lintas Nusantara sudah melakukan upaya pemanggilan terhadap direksi yang melakukan penyelewengan keuangan. Maret kami Koperasi BLN belum bisa memenuhi hak anggota atau bisa dikatakan gagal bayar diakibatkan banyak faktor, terutama dari unit bisnis yang ada itu belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Bahkan akhir-akhir ini cenderung banyak direksi yang melakukan fraud, itu yang melakukan perlawanan malah. Tidak kooperatif, dipanggil tidak datang, ya, diminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan juga tidak memberikan. Nah, nanti tugas, maka kami memperlengkapi, menambah tim legal itu supaya nanti lebih terukur untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para direksi. Ya, halo pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Nusantara. Jika sebelumnya kita sudah mendengar berita, melihat berita dan menyaksikannya langsung, berita terkait dengan Koperasi Bahana Lintas Nusantara yang rame karena sejumlah kurang lebih 43.000 lebih nasabah ini merasa kecewa. Dan sebelumnya kita juga sudah sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Koperasi BLN dan ketua Koperasi BLN yang baru. Dan agar ini tidak hanya sepihak saja, kali ini kita juga akan mendengarkan langsung bagaimana yang disampaikan oleh perwakilan dari nasabah, yaitu di sini ada Pak Aris. Mungkin Pak Aris bisa menceritakan lebih detail sebenarnya kronologisnya ini bagaimana. Sebelumnya kita juga tanya, ini Mas Aris ini nasabah Koperasi BLN juga kan? Iya, saya juga nasabah. Iya. Oke, dan sudah berapa lama nih Mas? Kita bisa langsung tanya nih, Mas Aris sudah jadi nasabah Koperasi BLN ini berapa lama? Kemudian hingga ditunjuk menjadi koordinator dari nasabah untuk menyampaikan unek-uneknya para nasabah ini. Iya. Saya mengenal BLN memang sudah lama, cuman saya ikut di naburnya itu baru di Juli 2024. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu lah saya gabung. Pak Aris, itu bisa diceritakan kronologis awalnya gimana hingga nasabah ini banyak yang mengadukan, banyak yang merasa tertipu. Ini iming-imingnya seperti apa sih Pak Aris? Jadi begini, itu BLN itu punya produk program yang namanya Si Pintar. Si Pintar itu simpan pintar bayar. Jadi di situ setiap menyimpan nominal uang itu akan akan mendapatkan keuntungan 100% atau uangnya menjadi 200% itu dalam waktu 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Menggiurkan ya. Ya, itu kan sangat menggiurkan kalau karena setiap bulan itu ini beda dengan deposito yang seperti kita ikuti di bank-bank itu ya. Jadi 2 tahun atau 1 tahun baru keluar modal sama bagi hasilnya. Cuman ini kalau di BLN itu setiap bulan mendapatkan pembayaran. Jadi kalau kita itu nabur 1.200.000 itu 1 bulannya itu mendapatkan 100.000, 100.000, 100.000 kali 24 bulan. Jadi setiap bulan itu kita bisa mendapatkan, istilahnya kita itu kelundingan gitu loh, kelundingan. Tanpa mengurangi tabungan pokoknya itu ya Pak Aris ya? Enggak, jadi itu modal profit diberikan dalam kurun waktu 24 bulan. Jadi 1 bulan 100.000.
100.000 itu modal sama profit. Oke, berarti semakin banyak yang ditabung, berarti pendapatan bulanannya yang dibagikan juga semakin banyak. Ya, itu kan tadi hitungan skala kecil ya. Tapi kan Iya. kalau di lapangan ada yang beratus-ratus juta, ada yang bermiliar kan gitu masukannya. Iya, tergiur lah itu ya. Dan itu Ya. dari si pintar ini banyak akhirnya nasabah yang ikut karena tergiur itu ya, Pak Aris ya. Ya, selain program itu kan ditambahi bumbu-bumbu satu kan beberapa beberapa cabang itu kan itu BLN itu kan punya cabang lah, punya Iya. cabang, punya kepala cabang, punya mentor, punya leader di situ terstruktur. Jadi caranya menggait para korban itu terstruktur dengan mengadakan penyuluhan atau Seminar gitu. presentasi di suatu tempat gitu dengan memberikan iming-iming produk itu beserta keberhasilan orang-orang yang sudah ikut. Hmm. Jadi orang-orang yang sudah ikut itu diajak ke situ untuk dipamerkan dan satu lagi diberikan gambaran bahwa BLN ini mempunyai beberapa perusahaan dan beberapa perusahaan itu disebutkan juga di iklannya ada kurang lebih ada berapa ya 44 perusahaan itu kalau nggak salah. Tapi Ini. kebanyakan tidak ditemukan di lapangan itu perusahaannya. Oh, berarti menurut Bapak perusahaannya yang dikatakan tuh semacam perusahaan fiktif gitu. Ada sih ada yang sudah ada usaha, tapi kalau untuk lainnya itu hanya nebeng-nebeng apa ya, nebeng perusahaan lain. Jadi seumpama ada perusahaan yang mau collab atau apa gitu, diajak kerjasama, namun namanya itu diganti dengan Nusantara seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Oke, dari yang Bapak dengar dari para nasabah, ini kan banyak dengan iming-iming seperti itu awalnya ya Pak ya, karena siapapun itu pasti tergiur. Dari yang cerita ke Bapak ini, apa kerugiannya itu seberapa banyak Pak? Kalau kerugian yang muncul dari informasi dari pengurus sendiri itu keseluruhan 3, berapa triliun gitu. Dari 40.000 orang. Dari semua cabang Itu itu ya. dari semua itu seluruh Indonesia. Oke, kemudian usaha upaya yang dilakukan oleh Pak Aris selaku koordinator dari nasabah, ini apa saja nih Pak? Kan kemarin sempat ramai juga beritanya, ada yang sempat datang ke rumah Pak Niko, kemudian ada juga yang sempat lapor. Ini bagaimana Pak? Cerita awalnya. Ya kan mulai macet pembayaran kan mulai Maret 2025 tanggal 15 itu mulai tidak ada pembayaran dan setelah itu kami mulai April sudah mencari informasi bagaimana kok macet ada apa kan gitu. Akhirnya Ya. kita menyimpulkan bersama teman-teman itu kita menduga bahwa BLN itu dugaan kita penipuan dengan Hmm. menggunakan skema Ponzi seperti itu. Dugaan kita akhirnya kita berusaha untuk menemui para pengurus bahkan sudah ketemu dengan ketua BN sendiri Bapak Niko itu mulai April tidak ada kejelasan hanya mundur-mundur mulai April akhirnya mundur Mei. Nah, setelah Mei sudah tidak ada pembayaran lagi mundur lagi Juni gitu terus sampai di bulan ini kemarin terakhir janjiannya November tidak ada eh, pembayaran. Itu bagi yang mereka masih percaya ya masih mengikuti tapi bagi beberapa orang yang dari tim kita itu sudah melaporkan ke pihak kepolisian mulai Mei tanggal 2 Mei itu. Oke, mulai melaporkan ke pihak kepolisian mulai Mei ya Pak ya. Oke, kita akan Ya. lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama dengan saya Farida Amalia dan bersama dengan Pak Aris selaku perwakilan dari nasabah Koperasi Bahana Lintas Nusantara.
Pak Aris bisa disampaikan kalau tadi kan diceritakan bahwa Mei itu sudah melakukan laporan ke polisi terkait dengan koperasi BLN. Bisa diceritakan nih Pak. Ini sampai melaporkan ini karena dari pihak koperasi BLN apakah tidak ada jawaban yang tepat menurut nasabah atau bagaimana? Ya karena selama ini dari mulai Mei itu kan kita sudah sempat ketemu sama pengurus, sama ketuanya juga, itu dijanjikan terus. Jadi setiap bulan, setiap mereka janji untuk pengembalian kerugian, itu selalu mundur-mundur. Akhirnya kan dari beberapa teman itu sudah berkeyakinan bahwa ini ada dugaan penipuan. Makanya dari kita sudah banyak yang pelaporan, antara lain ada di Polresta Surakarta, pelaporan di Boyolali, di Salatiga, di Pekalongan, di Magelang, di Purwodadi, Solo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Kediri itu sudah melakukan pengaduan ke pihak kepolisian. Pak, berarti yang informasi ada geruduk itu benar Pak? Ada penggerudukan gitu betul? Ya, betul. Itu ada sudah beberapa kali itu datang ke rumahnya Niko, tidak pernah ada hasil apapun. Akhirnya ya juga para korban itu kecewa. Akhirnya kita dari eh, Kepolisian Salatiga akhirnya turun tangan juga untuk menenangkan massa, juga pernah. Akhirnya menindaklanjuti apa yang menjadi aduan dari eh, korban sendiri juga sudah. Pak, ini kalau Pak Aris kalau kita lihat ini kan dari sekian banyak nasabah tadi Pak Aris juga sebelumnya sudah menyampaikan selain nasabah yang sakit, ini bahkan ada yang meninggal. Ini ceritanya bagaimana Pak? Apakah meninggal karena depresi atau depresi karena melihat kondisi dari uangnya di koperasi yang tidak cair atau meninggalnya memang sebab lain ini Pak? Ya jadi begini ya, kalau kalau dari anggota kita yang sekitar 16 orang itu yang sudah meninggal itu memang sebelumnya itu mengeluh lah. Mungkin depresi karena setiap hari ditagih hutang sama bank ya kan rata-rata kan yang dimasukkan ke BLN itu rata-rata pinjaman uang, pinjaman dari bank, seperti menjaminkan BPKB mobil, sertifikat tanah, bahkan SK pensiun. Lah ini yang menjadi yang menjadi beban psikis yang hebat itu kan yang mengajukan yang menjaminkan sertifikat tanah. Otomatis tidak bisa membayar, akhirnya kan setiap hari ada nagih ya kan. Terus akhirnya mungkin psikis juga terbebani, akhirnya ya mungkin muncullah penyakit-penyakit yang sekiranya itu yang kemarin tidak apa-apa akhirnya eh, menjadikan kematian seperti itu. 16 orang yang kita data, yang satu masuk rumah sakit jiwa. 16 orang itu di beberapa cabang ya Pak ya berarti ya Pak ya. Iya, iya, beberapa cabang itu. Oke, dari yang sampai bahkan ada yang di rumah sakit jiwa ini apakah juga karena merasa seperti depresi seperti itu atau gimana nih Pak kalau cerita dari pihak keluarga nasabah? Ya depresi, dan dia kan satu-satunya sumber penghidupannya itu kan dari SK pensiun. Oke. SK pensiun dimasukkan, terus berharap dari BLN itu bisa memperbaiki tingkat eh, Ekonomi memperbaiki ya. kehidupan Jadi lah kalau istilahnya, ekonomi ya. iya Tapi ternyata malah bablas sampai sekarang tidak ada pembayaran ke korban, dan korban itu juga sampai sekarang kan masih ini gajinya masih dipotong, rata-rata itu diambilkan pinjaman itu lebih dari 10 tahun. Jadi ya ini sangat prihatin bagi kita, Pak bagi Arief, teman-teman kalau yang kemarin kan kita sudah berbincang dengan kuasa hukum dari Koperasi BLN, Pak Heri Darman maupun dengan Ketua BLN yang baru Pak Agus. Dari pihak beliau itu menjanjikan per Januari nanti itu akan dicicil secara bertahap. Tanggapan dari para nasabah bagaimana Pak?
Nah itu kan kata-kata seperti itu kan hanya menduplikasi dari kata-kata saudara Niko di sekitar bulan Mei kemarin. Oh, Jadi bulan kemarin itu bulan Mei itu apa yang dikatakan pengacaranya Pak Heri sama Ketua BLN itu persis sama yang dikatakan oleh Niko dan sampai sekarang juga tidak ada realisasi kan. oke. Berarti kalau misalkan nanti Januari sampai informasinya sih Pak yang kemarin tuh Januari sampai Mei atau Juni gitu akan dicicil pada jangka waktu itu. Namun itu kan nanti akan diprioritaskan dulu nasabah-nasabah utamanya yang di bawah 10 juta. Kalau kemarin yang kita dengar ya, kita lihat juga. Tanggapan dari Bapak bagaimana dengan sekian banyak nasabah itu ya? Sebenarnya banyak yang komplain kok yang kecil dulu, justru yang besar dulu karena yang besar itu kan rata-rata pinjam bank. Nah, harusnya kan dikembalikan dulu untuk nutup bank, nanti kekurangannya bagaimana karena selama ini kan para korban itu, para penabur itu kan apa itu kesulitan setiap bulannya dalam mengangsur. Kalau yang kecil-kecil malah saya kira mah nggak terlalu ngefek lah. Karena yang kecil itu mungkin ya betul ya itu bukannya saya meremehkan hal yang kecil enggak, tapi kan rata-rata kalau yang kecil itu biasanya cuma baru baru coba-coba atau mungkin sudah memberikan menyadari bahwa ini saya coba dulu bagaimana hasilnya. Nah, seumpama itu eh, song tidak terjadi hasil, mungkin ya sakitnya nggak terlalu parah bagi seperti mereka yang menjaminkan rumah, menjaminkan kendaraan seperti itu, Mbak. Oke, kita akan bahas selengkapnya terkait dengan unek-unek nasabah Koperasi BLN usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada bersama dengan kami lagi dalam Sapa Nusantara terkait dengan nasabah Koperasi BLN yang menuntut keadilan dan menuntut haknya. Pak Aris, tadi segmen 1 dan segmen 2 sudah disampaikan bagaimana kronologisnya, kemudian bagaimana nasabah-nasabah yang menghadapi eh, terkendala dengan pencairan dari Koperasi BLN. Dan berikutnya ini terkait dengan tanggapan dari Pak Aris yang tadi sedikit di segmen 2 sudah di-spill ya terkait tanggapan Pak Aris selaku perwakilan koordinator dari nasabah bahwa ada itikat baik dari Koperasi BLN ini yang akan mencairkan uang nasabah periode per Januari 2026 sampai Mei atau Juni, saya lupa tuh pas itu. Mei atau Ya, Juni 2026. Itu menurut Pak Aris bagaimana? Kemudian kalau yang kemarin itu yang dapat kita tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Agus selaku ketua koperasi BLN yang baru, nanti mekanismenya akan diatur. Jadi tidak langsung semuanya gitu, tapi bertahap dilakukan. Utamanya adalah mereka yang nasabah dengan tabungannya yang di bawah 10 juta dulu. Karena menurut Ketua Koperasi BLN bahwa mereka yang berada di 10 juta ini, di bawah 10 juta ini adalah mereka yang benar-benar membutuhkan karena mereka menyisihkan uangnya untuk diinvestkan ke situ. Tangkapan dari Pak Aris bagaimana? ya kalau janji-janji seperti yang disampaikan oleh pengacaranya itu kita sebenarnya sudah mendengar hal yang sama itu sekitar bulan Mei ya. Jadi mulai bulan Mei itu sudah janjinya sama. Nanti akan dibayarkan yang 10 juta dulu, 10 juta ke bawah. Nanti untuk lainnya menyusul seperti itu. Itu mulai janji-janji itu sudah mulai Mei. Akhirnya Mei tidak terrealisasi. Beliaunya Juni ganti janji lagi. Habis Juli ganti terus seperti itu dan perkataannya sama. Ini nanti tanggal sekian harus keluntingan. Ini pembayaran itu sampai terakhir kita itu dijanjikan tanggal 30 September. Ya itu
sudah ada pembayaran. Akhirnya kita juga kesel lah. Para korban itu kesel, akhirnya geruduk ke rumahnya saudara Niko dan akhirnya membuka paksa pintu gerbang dan disusul oleh penggeledahan dari pihak kepolisian. Oke, tapi dengan itikat baik dari Koperasi BLN ini setidaknya ada ini ya Pak ya, eh, ada angin segar gitu ya, setidaknya per Januari 2026 nanti Pak, tinggal kita tunggu. Tapi dari pihak Pak Aris sendiri sudah sempat ini nggak ketemu atau ngobrol dengan kuasa hukum dari Koperasi BLN? Jadi begini, kalau kita itu sebenarnya memediasi, negosiasi dengan pengurus, dengan ketuanya, beserta dengan pengacaranya itu dari bertatap muka sampai by phone itu sering awal-awalnya, ya kan. Tapi kan setiap apa yang mereka janjikan itu kan tidak pernah terrealisasi. Akhirnya kita males lah untuk dia menjanjikan lagi, kita sudah tidak respon. Dan kita juga mengawal pelaporan kita di kepolisian juga. Jadi di Polresta Salatiga kita sering komunikasi dengan para penyidik bagaimana sebenarnya kelanjutan dari kasus-kasus ini. Kondisi keuangan juga dari bendaharanya saja kan sudah diperiksa dan itu tidak ada. Uangnya itu nggak ada. Bendaharanya itu sudah disidik oleh kepolisian, dimintai keterangan bahwa uangnya itu tidak sesuai yang menjadi para korban gambarkan, karena beberapa bulan yang lalu itu dari bendahara sendiri itu mengakui bahwa rekening yang ada itu hanya sekitar 13 miliar. Itu di bulan Agustus. Padahal kalau untuk mengcover kerugian para korban itu minimal itu 3 triliun. Iya. Ya, karena kerugiannya 3 triliun, makanya kan dari saya berkeyakinan atau berkeyakinan bahwa PLN itu sudah tidak mampu untuk mengembalikan apapun, itu alasannya apapun yang menjadi acuan setiap bulannya. Oke, Pak Aris, harapan Pak Aris mewakili sekian puluh ribu nasabah apa ini terhadap Koperasi BLN? Ya, saya sebenarnya saya sudah sampaikan di beberapa media. Saya berharap supaya saudara dari pihak pengurus, dari pihak BLN mengakui segala kesalahannya dan tidak memberikan janji-janji manis ayem-ayem tok kepada para korban. Kasihan. Segeralah mengakui bahwa ini dugaan ponzi, apa yang menjadi dugaan ponzi di Koperasi BLN itu akuilah. Dan istilahnya itu gentleman. Oh iya, aku salah. Saya siap menerima segala konsekuensi hukum itu bagi para pengurus, kacap maupun ketuanya, dan supaya segera dibuka tabir dari BLN ini untuk tidak memberikan janji-janji manis kepada para korban yang nantinya hanya akan bukannya membuat tenang atau membuat nyaman atau membuat senang, tapi justru menyakitkan bagi yang mendengarkan, kan gitu. Itu saja. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Semoga permasalahan ini segera selesai dengan mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak ya. Saya mewakili. Oke, terima kasih. Saya Farida Amalia mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.